Seorang pria terjatuh ke dalam sebuah lembah, kemudian terjebak selama 5 hari atau sekitar 127 jam, di mana tangannya terjepit pada sebuah batu besar. Segala upaya dilakukan supaya tangannya tidak terjepit lagi dan bisa lepas. Namun segala usaha yang dia lakukan sia-sia. Dengan stok makanan semakin menipis, akhirnya dia mengambil keputusan untuk memotong tangannya sendiri menggunakan pisau. Sebelum gua menceritakan kisah detail kasusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Hendy Boka. Jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis, dan jika kalian suka, silakan kalian share ke teman-teman kalian yang sekiranya suka cerita berdasarkan kisah nyata. Dan jangan lupa untuk memfollow akun ini supaya mendapatkan notifikasi untuk video terbaru lainnya. Langsung saja kita saksikan cerita kisah nyata episode kali ini. Pada April tahun 2003, Aaron Ralston, seorang pendaki gunung dan petualang, mulai menjelajahi batuan merah dan berpasir di Taman Nasional Canyonlands di bagian tenggara Utah, Amerika Serikat. Perjalanannya di Taman Nasional ini dilakukan seorang diri, tidak ada yang tahu keberadaannya waktu itu. Bahkan orang terdekat seperti ibunya pun tidak mengetahui. Perjalanan kali ini bukanlah yang pertama, karena bagi Ralston, Taman Nasional ini merupakan rumah keduanya. Dengan menggendong ransel kecil berisi seliter air, 2 potong burrito atau sejenis makanan khas negara Meksiko, terdiri atas tortilla gandum yang berisi berbagai jenis daging dan kacang-kacangan, beberapa potong coklat, peralatan multifungsi Letterman atau tools, pisau, dan sebagainya yang biasanya dibawa pendaki. Kemudian ada P3K, alat panjat tebing. Dia dengan penuh percaya diri ingin mendaki Canyonlands National Park. Tak lupa dia membawa headphones untuk menemani perjalanannya dengan kamera video yang merekam segala aktivitasnya. Namun sialnya dia tidak membawa handphone saat terjebak dalam ceruk Blue John Canyon. Ceruk itu artinya lekuk, lubang atau celah pada bebatuan atau goa. Namun naas, perjalanan kali ini tak semulus biasanya. Dia terperosok ke dalam curug setinggi 65 kaki atau setinggi kurang lebih 20 meteran. Menurut pengakuan Aaron Ralston, rasa sakit saat terjerembab di dalam curug sangat luar biasa. Beratus kali lipat dari sakitnya jari tangan yang terjepit pintu. Saat jatuh tersebut, Aaron berbalik badan memegang batu besar untuk menahan tubuhnya. Namun batu besar itu tergelincir dan jatuh bersamanya, kemudian menjepit tangan kanannya. Dengan wajah yang kecut menahan sakit, Aaron mencoba menarik tangannya, berusaha mengangkat batu itu dengan bantuan tangan dan tubuhnya sekuat tenaga. Ia mencoba meminta pertolongan, namun ia menyadari bahwa ia sendirian dan tidak akan ada yang menolongnya. Aaron mulai merekam video untuk menjaga mentalnya. Hal yang dilakukan supaya bebas dan bertahan hidup, berbagai cara Aaron lakukan, mulai dari memotong bagian-bagian batu besar itu ataupun mengikisnya dengan pisau yang ia bawa. Usaha itu pun gagal. Kemudian dia mencoba memasang sebuah katrol menggunakan tali pendakiannya untuk mengangkat pendorong batu itu, namun hasilnya nihil. Kemudian dia mengeluarkan headlamp dari dalam ranselnya guna memberikan penerangan di malam hari. Ia pun mulai makan dan minum dengan bekalnya agar bisa hidup. Saat itu Aaron berpikir bahwa ia terus diam di sana tanpa melakukan sesuatu
dan tidak ada yang akan menolongnya. Yang menolongnya ia perlahan akan mati. Aaron menghabiskan 5 hari di sana perlahan dengan konsumsi sisa-sisa persediaan makanan dan minumannya. Tidak hanya soal bekal makanan, tapi juga soal cuaca yang sangat dingin di malam hari. Aaron terus berusaha untuk membebaskan lengannya, namun hal itu sia-sia karena ia tidak dapat membebaskan lengannya dari Chokstone. Aaron pun mencoba hal yang lain, yaitu dengan menggunakan tali yang ia bawa saat melakukan petualangannya. Setelah Aaron berkali-kali melemparkan tali ke bagian atas agar dapat tersangkut pada batu yang lain yang berada di atasnya, akhirnya dia berhasil. Kemudian membuat simpul satu tangannya yang dibantu dengan mulutnya. Tali itu kemudian diikatkan badannya sebagai pengaman untuk menahan tubuhnya yang lelah agar dia bisa tidur. Hal itu dilakukan karena kakinya tidak menyentuh tanah dan hanya bertahan pada tali dan dinding di sampingnya. Setelah beberapa hari terjebak dan dia merasa putus asa, pada hari kelima dia memutuskan untuk memotong tangannya sendiri. Maka Aaron mulai mengambil pisau kecilnya yang digunakan sebagai alat pemotong tangannya. Aaron mulai menancapkan pisau ke bagian tangannya yang akan diputuskan, dan secara perlahan dia mulai menggerakkan pisaunya dengan menahan rasa sakit karena sayatan pisau kecilnya. Aaron kemudian menggunakan jari-jarinya untuk memperbesar sayatan luka di tangannya. Karena Aaron masih merasakan sakit saat menyayat tangannya dengan pisau dan darah masih banyak yang mengalir dari luka itu, maka Aaron mengambil tali lagi untuk mengikat sisi lain tangannya serta mengencangkan tali agar dapat mengurangi aliran darah sehingga tidak banyak darah yang keluar dalam proses Aaron memotong tangannya. Aaron tetap bertahan dengan menahan rasa sakit, bahkan muncul rasa lelah yang dia alami. Aaron berteriak, mulai merobek tangannya dengan jarinya sambil menahan rasa sakit yang membuat dia harus sesekali berhenti melakukan hal itu. Selain berjuang melepas tangannya, Aaron juga berjuang dengan rasa sakit di dadanya yang sekali-kali muncul dan mengganggu konsentrasinya serta tubuhnya yang lelah dan berlumur darah. Setelah dirasa bahwa rasa sakitnya sudah hilang, Aaron melihat jam tangannya dan kembali melanjutkan misinya untuk keluar dari tempat itu sambil mengarahkan lagi pisaunya ke tangan dan terus memotong. Dengan penuh perjuangan, Aaron mencabut salah satu urat di tangannya yang telah terlihat. Teriakan kuat terdengar dari Aaron karena rasa sakit yang ditimbulkan saat mencabut urat itu. Setelah hampir selesai mengiris di sekeliling lengannya, kemudian ia mengetahui bahwa pisau itu tidak mampu memotong tulangnya. Tibalah saat puncak perjuangan Aaron. Pada saat itu, yaitu dia mengambil posisi yang baik untuknya, kemudian mematahkan tangan yang terhimpit, dan dengan teriakan kecil sambil menahan rasa sakit, tangan Aaron pun patah dan sekuat tenaga yang dia miliki berjuang memutar serta menarik tangannya. Kemudian tangan itu benar-benar putus. Ia kemudian mengamputasi tangannya secara perlahan dan berhasil, lalu ia membungkus tunggul lengannya untuk mencegah darahnya bercucuran dan mengambil gambar batu besar tersebut. Ia kemudian merangkai batu setinggi 65 kaki dengan menggunakan lengannya yang lain dan minum air hujan dari kolam kecil. Ia bertemu dengan satu keluarga yang melakukan pendakian yang memberitahu pihak berenang mengenai Aaron, dan akhirnya sebuah helikopter Utah Highway Patrol tiba untuk membawa Aaron ke rumah sakit. Aaron telah berkeluarga, terus mendaki, dan selalu meninggalkan pesan yang mengatakan kemana ia pergi. Tanpa air, ia terpaksa minum air seninya, sampai pada akhirnya ia berusaha untuk mengamputasi lengannya sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk menonton video lainnya. Salam.